Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif Maulana Syekh al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Muhammad ibn Yusuf al-Harari rahimahullah ta'ala wa afadha alaina min nafahatihi wa asrarihi wa barakatihi. Amin. Wal muradu bisyahadataini, dan bermula yang dimaksud dengan dua syahadat nafyul uluhiyyati, itu meniadakan ketuhanan, amma dari sesuatu siwallahi selain Allah, wa isbatuha dan menetapkannya al-uluhiyyah lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala, ma'al iqrari bersama pengakuan birisalati sayyidina Muhammadin dengan kerasulan sayyidina pemimpin kita Muhammadin, nyatanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu makna dua kalimat syahadat secara global, meniadakan ketuhanan secara mutlak dari siapapun dan menetapkan ketuhanan tersebut hanya bagi Allah, disertai ikrar atau pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat la ilaha illallah, terjemahannya yang baik sesuai kandungan makna dan bahasa adalah la ma'buda bihaqqin illallah, atau la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Itu makna apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Nah, yang berhak disembahnya jangan tertinggal. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, atau tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak illallah, kecuali Allah. Ingat-ingat itu terjemahannya begitu. Adapun terjemahan yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu terjemahan kurang, dan bahkan nanti akibatnya mengandung makna yang salah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Mengapa? Karena yang disembah itu banyak. Ada yang disembah dengan hak, yaitu Allah, dan ada yang disembah dengan batil, yaitu segala sesembahan selain Allah. Apapun sesembahan tersebut, misalkan matahari, api, kayu yang dipahat atau batu yang dipahat, dibentuk, kemudian disembah, dituhankan oleh mereka. Kata mereka Tuhan. Nah, maka kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, kalau diartikan seperti itu, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, maka berarti setiap yang disembah itu adalah Allah. Saya ulang lagi nih, jangan salah paham. Terjemahan tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah itu terjemahan kurang, dan akibatnya nanti salah maknanya. Tetapi yang benar, tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak. Dengan haknya jangan tertinggal. Karena yang disembah itu ada yang dengan hak,
ada yang tidak dengan hak. Nah, kalau dikatakan tidak ada yang disembah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, maka berarti setiap yang disembah itu adalah Allah. Makanya salah. Tetapi yang benar, tidak ada yang disembah atau tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali Allah. Nah, itu makna bah. La ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Hati-hati salah paham ini ucapan saya ini. Saya ulang lagi. Jadi makna la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali Allah. Tahu dipaham ya? Atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi yang berhak disembahnya jangan tertinggal. Tidak cukup dengan hanya tidak ada Tuhan yang disembah saja. Karena makna ilah dalam bahasa Arab itu artinya al-ma'budu bihaq. La ilaha, la itu lamnya namanya lam nafi. Al-ilah artinya al-ma'bud bihaq. Menafikan dari siapapun untuk dituhankan dengan hak kecuali bagi Allah. Ketuhanan itu hanya milik Allah. Nah, maka kandungan kalimat tauhid ini mengandung dua bagian tersebut, yaitu an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. La ilaha itu artinya an-nafyu, menafikan ketuhanan secara mutlak. Lalu illallah itu namanya isbat. Kalimat isbat menetapkan bahwa ketuhanan tersebut hanya milik Allah. Nah, kemudian harus diingat dalam praktik zikir dengan kalimat tauhid ini wajib dihadirkan dua-duanya, yaitu an-nafy wal isbat tersebut. Tidak boleh zikir dengan nafi saja atau dengan isbat saja. Karena ada sebagian orang dalam praktik zikir dia mengucapkan la ilaha saja, atau sebagian mereka di awal zikirnya dengan kalimat yang benar la ilaha illallah, tapi kemudian makin cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, makin cepat hingga yang terdengar nafi saja, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Haram seperti itu. Bukan berpahala tetapi berdosa. Karena apa? Kalimat dengan nafi saja itu sama dengan ta'til. Ta'til itu artinya menafikan ketuhanan. Sehingga umpama seorang berzikir seperti itu, maka seakan-akan dia tidak memiliki Tuhan. La ilaha. Nauzubillah, rusak. Atau dengan isbat saja juga tidak boleh, haram. Bukan dapat pahala tapi berdosa. Mengucapkan illallah saja. Ada sebagian orang dalam praktik zikirnya seperti itu, bahkan beberapa di antara mereka mengaku pengikut tarekat tertentu, tapi praktik zikirnya seperti itu. Itu menyimpang. Illallah saja tidak boleh, kecuali kalau Allah saja boleh. Allah, 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 Allah. Dan juga wajib diperhatikan dengan zikir lafaz al-mujarrad ini, lafaz Allah saja. Ada mad pada lam yang kedua, Allah, Allah, Allah. Tidak boleh tanpa mad. Kalau tanpa mad maka termasuk tahrif. Tahrif itu artinya penyimpangan zikir, dan itu haram juga sama. Seperti
sebagian mereka mengucapkan Allah 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 Allah, tidak berpahala dan justru berdosa. Itu termasuk apa? Tahrif namanya. Apa tahrif? Penyelewengan, penyimpangan. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'illah. Jadi nama-nama Allah yang disimpangkan oleh mereka yang menyimpangkannya wajib kita luruskan. Kalau tidak bisa ya jangan diikuti. Paling tidak jangan diikuti. Wajib diingkari. Kalau bisa kita luruskan. Zikir dengan isim dhamir huwa boleh. Huwa dengan disukunkan pada huruf wawunya. Para ulama mengatakan boleh. Dhamir huwa, isim dhamir. Isim dhamir itu isim kata ganti yang dimaksud adalah Allah. Dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya dengan firman-Nya huwallah huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Nah, huwanya pada huruf waw disukunkan menjadi hu. Boleh. Tetapi itu tadi harus dengan mad. Hu boleh. Tetapi kalau tanpa mad, hu haram, tidak boleh. Nah, ini perhatikan terkait praktik zikir, karena ada sebagian orang, terutama beberapa orang yang mengaku intisab, mengaku pengikut bergabung kepada tarekat tertentu, tetapi dalam praktik zikirnya merusak. Wajib dihindari. Salah seorang ulama terkemuka di masanya yaitu Syekh Salim Al-Bishri di Mesir. Ada ratusan tahun yang lampau. Nama beliau ini sangat populer. Para ulama Indonesia dalam sanad atau mata rantai keilmuan mereka banyak yang ke atasnya bersambung kepada beliau, Syekh Salim Al-Bishri. Di dalam kumpulan fatwanya beliau ditanya bagaimana, ada pertanyaan datang ke beliau, bagaimana menghadiri perkumpulan zikir tarekat tertentu tetapi di dalamnya membaca lafzul jalalah Allah tanpa mad. Jadi bacanya Allah 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 1000 misalkan. Apa jawaban beliau? Kata beliau, haramun huduru majalisihim. Haram menghadiri majelis mereka. Itu dalam kumpulan fatwanya seperti itu. Jadi lafzul jalalah wajib diucapkan, ada mad di dalamnya. Allah 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 gitu. Nah, kembali lagi kepada kalimat tauhid tadi. Kalimat tauhid la ilaha illallah di dalamnya mengandung dua bagian, yaitu an-nafyu wal isbat. Kalimat nafinya yaitu la ilaha illallahnya adalah isbat. An-nafyu yang dimaksud nafyul uluhiyah, menafikan ketuhanan secara mutlak dari siapapun. Isbat artinya menetapkan bahwa ketuhanan tersebut hanya milik Allah. Nah, karena itu dalam praktiknya wajib praktik zikir dengan kalimat tauhid ini wajib dihadirkan secara sempurna keduanya, an-nafyu wal isbat. Tidak boleh an-nafyu saja, tidak boleh zikir isbat saja. Penting ini. Tidak boleh zikir dengan
an-nafyu saja, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah. Atau isbat saja, mengucapkan illallah saja, illallah, 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 illallah. Na'udzubillah. Zikir rusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhaluz zikri la ilaha illallah. Harus lengkap. An-nafyu wal isbat. La ilaha illallah. Bukan afdhaluz zikri la ilaha saja atau illallah saja, tapi la ilaha illallah. Nah, kemudian kalimat tauhid ini maknanya seperti tadi yang sampaikan, apa itu? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak boleh dimaknai kalimat tauhid ini dengan makna la mawjuda illallah. Itu bukan makna kalimat tauhid. Ingat-ingat ini. Kalimah la mawjuda illallah itu kalimat rusak, menyalahi tauhid. Apa maknanya la mawjuda illallah? Tidak ada yang mawjud. Ini makna rusak ini. Dan tidak boleh diungkapkan, tidak boleh dijadikan kalimah zikir. Apa maknanya? Tidak ada yang mawjud, tidak ada yang ada kecuali Allah. Apa maknanya? Maknanya maka berarti setiap yang ada adalah Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Padahal sesuatu yang ada itu ada yang mawjud qadim, ada yang mawjud hadis. Mawjud qadim yaitu mawjud yang tiada bermula, tanpa penghabisan, yaitu Allah. Mawjud hadis yaitu perkara yang baharu, keberadaannya memiliki permulaan, yaitu segala sesuatu selain Allah. Jadi perkara mawjud ada dua, mawjud qadim dan mawjud hadis. Kalau dikatakan la mawjudah illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah, berarti setiap yang ada mutlak apapun adalah Allah. Na'udzubillah, itu makna rusak. Makanya tidak boleh diartikan kalimah tauhid la ilaha illallah ini dengan makna la mawjuda illallah. Itu tidak benar. Dan itu bukan makna la ilaha illallah. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah, pemimpin para ahli tasawuf di masanya. Beliau berkata, ini dikutip oleh banyak para ulama kita, di antaranya oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, bahwa Imam Junaid berkata, "Lau kuntu hakiman laqata'tu ra'sa kulli man yaqul la mawjuda illallah." Apa kata beliau? "Lau kuntu hakiman, jika aku seorang hakim, seorang penegak hakim, ya, seorang yang menetapkan hukum-hukum, menetapkan kebijakan." Kata beliau apa? La qata'tu, benar-benar akan aku penggal ra'sa kulli man yaqul, kepala setiap orang yang berkata la mawjuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Siapa yang mengatakan ini? Imam Al-Junaid, Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah, pimpinan para ahli tasawuf. Mengapa? Kata beliau, akan saya penggal, karena orang rusak akidahnya.
keluar dari Islam, dan hukuman orang yang murtad penggal lehernya, rusak akidahnya. Mengapa? Sama juga dia berkeyakinan orang mengatakan la mawjuda illallah, bahwa segala apapun yang ada ini adalah Allah. Ini yang kemudian disebut oleh sebagian mereka dengan wahdatul wujud, kesatuan wujud antara Allah dengan ciptaannya. Sehingga kata mereka, saya Allah, engkau Allah, pohonan Allah, binatang Allah, apapun Allah. Na'udzubillah, segala yang ada ini adalah Allah. Na'udzubillah. Nah, makanya tidak boleh zikir dengan kalimat ini, la mawjuda illallah, dan itu bukan makna kalimah la ilaha illallah. Tapi kalimah la ilaha illallah maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Masyaallah, penting ya. Kemudian dalam praktik zikir, karena ini penting, ini sangat penting karena di banyak masyarakat kita beberapa kelompok yang ikut dalam jamaah tarekat yang harus diingatkan bagian ini. Jangan mementingkan jumlah dengan praktik bacaan zikir yang rusak. Karena ada sebagian orang yang dikejar adalah jumlah tertentu tetapi bacaannya rusak. Na'udzubillah. Bacaan rusak itu tidak menghasilkan pahala, tidak menghasilkan sir. Tidak menghasilkan apa? Sir, rahasia. Tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, tetapi yang terhasil darinya dosa. Kalaupun ada sesuatu yang mungkin menurut dia adalah sir, itu bisa jadi yang didatangkan kepadanya dari bangsa jin, atau yang mendatangkan kepadanya oleh bangsa jin. Dan bangsa jin itu senang kalau ada orang praktik zikir, zikirnya rusak, sehingga jin apa? Memberikan bantuan, pertolongan kepada dia. Tanpa dia sadari, dia merasa orang tersebut bisa jadi dirinya telah memiliki karomah, padahal yang didatangkan kepadanya adalah dari bangsa jin. Na'udzubillah. Pertolongan jin, bantuan jin. Na'udzubillah. Nah, jadi dalam praktik bacaan zikir jangan mementingkan bacaan dengan jumlah tertentu sementara praktik zikirnya menyimpang, ada tahrif di dalamnya, merusak bacaan-bacaan di dalamnya. Seperti kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, oleh sebagian mereka dibacanya dengan sangat cepat, sehingga yang mad yang seharusnya dibaca dengan mad dipendekkan olehnya. Seperti la, di kalimat la ini adalah huruf nafi, tapi kalau dibaca pendek menjadi kebalikannya. Nauzubillah, menjadi kebalikannya. Apa maksudnya menjadi kebalikannya? Semula untuk menafikan ketuhanan dari siapapun selain Allah, tapi kalau dibacanya pendek menjadi apa? Menetapkan ketuhanan bagi selain Allah. Nauzubillah. Nah, makanya wajib diperhatikan. Praktik baca zikir itu harus sesuai tuntunannya dan harus dibaca dengan benar. La ilaha illallah, jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena sebagian orang gitu zikir rusak itu. Nauzubillah. Makin cepat apalagi, makin cepat sehingga bacaan-bacaannya sudah rusak, dan apalagi jelas-jelas terpotong antara nafi dan isbat, sehingga dia zikir dengan nafi saja atau dengan isbat saja. Jelas itu adalah zikir rusak.
haram. Nauzubillah. Jika hendak berzikir dengan lidah, maka dua-duanya wajib. Antara nafyi dan isbat ini dihadirkan juga dengan lidah. Tidak boleh di lidah satunya, kemudian di hati satunya. Jika hendak berzikir dengan hati saja, tanpa lidah, dalam hati saja, tetap wajib dihadirkan keduanya, antara nafyi dan isbatnya, dan dibaca dengan benar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 illallah. Merusak ya. Nauzubillah, haram. Demikian pula dengan beberapa bacaan zikir lainnya, termasuk bacaan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama bacaan salawat supaya terhasilkan pahala. Semua praktik zikir itu harus dibaca sesuai tuntunannya. Jika hendak mengejar jumlah tertentu silakan, merutinkan jumlah tertentu bagus, dan ada tuntunannya dalam hadis-hadis Rasulullah. Menentukan misalkan atau mendawamkan apa yang dia biasakan setiap hari untuk dibaca dengan jumlah tertentu bagus. Bahkan sedikit sekalipun, tapi kalau dawam lebih bagus daripada banyak tapi sesekali. Dalam hadis Rasulullah bersabda, khairul amali ma duwima alaihi wa in qalla. Sebaik-baiknya perbuatan adalah perkara yang didawamkan atasnya, wa in qalla, dan sekalipun sedikit. Sekalipun sedikit, tapi didawamkan, itu jauh lebih bagus daripada banyak tapi sesekali. Baca Quran bulan puasa rajin sampai hatam 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bubar puasa, bubar baca Quran. Kurang bagus itu. Tapi selama bulan puasa hatam 1 kali misalkan, tapi setelah puasa masih tetap juga hatam 1 kali setiap bulannya, atau misalkan per 2 bulan 1 kali. Itu jauh lebih bagus. Lanjut. Bismillah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa man lam yu'min billahi wa rasulih. Wa man, dan siapa orang, lam yu'min, tidak beriman oleh dia, man billahi, dengan Allah, wa rasulih, dan rasulnya Allah, yang dimaksud Nabi Muhammad. Fa inna, maka sesungguhnya kami, kata Allah, a'tadna, telah menyiapkan oleh kami, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, sa'ira, akan neraka sa'ir. Fahadhil ayatu, maka ini ayat, syarihatun, itu tegas, fi takfiri man lam yu'min bi Muhammadin, dalam mengkafirkan orang yang tidak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup beriman dengan ketuhanan Allah saja tanpa beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad. Faman naza'a, maka siapa orang naza'a, membangkang, oleh man fi hadzal mawdu'i, dalam ini perkara, ini tema, yakunu, adalah dia, man qad anadal Qur'ana, telah membangkang akan Al-Qur'an. Wa man anadal Qur'ana, dan siapa orang anada, membangkang oleh dia, man Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an, faqad kafara,
kafara, telah kafir oleh diaman. Dalam firman Allah ini, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Ada dua pokok penting terkandung di dalamnya. Yang pertama, kewajiban beriman dengan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad, sehingga tidak cukup beriman dengan Allah saja tanpa beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad. Karena di sekarang ini, zaman kita sekarang, banyak di antara orang-orang barat di Eropa, orang-orang barat yang mereka mempelajari keislaman, lalu mereka beriman dengan ketuhanan Allah, tapi tidak mau beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad. Sama persis orang-orang Yahudi, dalam kekufuran mereka mengakui, kata mereka menetapkan menurut mereka ketuhanan Allah. Orang Nasrani pun begitu. Kata mereka menetapkan ketuhanan Allah. Dalam syirik mereka, di mana mereka menetapkan adanya Tuhan, ibu, anak, tapi juga mereka mengatakan Allah sebagai Tuhan. Nah, selain keyakinan syiriknya itu, juga mereka tidak beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad. Nasrani, Yahudi. Nah, maka orang yang walaupun dia mengaku menuhankan Allah, tapi kalau dia tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, ini orang tetap dihukumi kafir. Tetap dihukumi kafir. Nah, kemudian yang kedua dari ayat tadi ada pelajaran penting lainnya. Allah berfirman, "Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira." Telah kami siapkan neraka bagi orang-orang kafir. Artinya apa? Bahwa neraka telah diciptakan oleh Allah. Sudah ada. Bahkan surga dan neraka itu telah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah sebelum penciptaan manusia. Ini ayat menetapkan dengan kata inna a'tadna, telah disiapkan. Kata Allah, lil kafirina sa'ira, bagi orang-orang kafir akan neraka sa'ir. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا لوالدينا ولمشايخنا للمؤمنين والمؤمنات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين.